Pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke saya atau Pak Teguh. Ini mungkin kursinya silakan diisi dulu mungkin. Enggak, silakan. Aduh. Baik, terima kasih sekali teman-teman media. Selamat sore semua, sehat semua nggih. Yang jelas ini secara umum Pilkada di Solo ini sudah berjalan lancar, aman, antusiasme warga untuk datang ke CPS juga cukup baik. Yang jelas saya dan Pak Teguh sangat berterima kasih sekali pada seluruh jajaran KPU, Bawaslu, dan juga TNI Polri sehingga acara pemungutan suara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Itu yang paling penting. Monggo silakan langsung tanya jawab aja. Mas Gibran, terkait hasil ini kan di bawah dari target ya. Kemarin berapa? 92%. Ini tanggapannya? Ya sekarang itu kita tidak bicara angka lagi ya Mas. Yang penting itu warga Solo sehat semua, pilkadanya berjalan dengan lancar dan aman. Kalau masalah angka-angka itu urusan belakangan. Saya pun juga sudah nating tulus, menang kalah pun itu ya urusan belakangan. Yang penting warganya sehat semua, pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Itu aja yang paling prioritas dari saya. Ini Pak Teguh. Saya kira target 92% dan tingkat kehadiran 80% itu pimpinan partai dan tim pemenangan ini mewajibkan untuk seluruh struktur pemenangan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam masa pandemi ini. Bila mana hasilnya sudah maksimal, maka ya inilah yang harus kita terima. Yang penting tidak ada klaster pilkada. Jadi sampaikan Mas Gibran, jangan sampai ada klaster pilkada. KPU sudah memberi jeda waktu bagaimana kehadiran pemilih dan pada waktu kami datang nyoblos itu juga saya hanya 4-5 orang saja. Artinya memang waktu itu sudah memberi kesempatan tidak ada kerumunan. Nah, maka dari itu biarpun masih ada warga yang belum menggunakan haknya untuk berdemokrasi, saya kira haknya mereka. Tetapi sekali lagi kewajibannya tim pemenangan Mas Gibran Teguh ini supaya rekan-rekan yang bekerja ini sudah bersungguh-sungguh untuk menghadirkan masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS. Yang kedua, ya mestinya ini waktu disampaikan Mas Gibran dalam diskusi-diskusi itu kan antara 85 sampai 92%. Nah, kami masih ingin, karena ini masih ada 200-an yang belum masuk, ya paling tidak 8-9% lah kita nanti mungkin bisa akan kita peroleh. Saya kira itu yang penting. Ya angka-angka pasti akan kami evaluasi. Tapi sekali lagi yang penting pilkadanya aman, lancar. Itu yang paling penting. Untuk saat ini belum. Tapi saya dan Pak Teguh akan berencana untuk sowan juga ke Pak Bagio dan Pak Suparjo
ya apabila beliau berdua sudah agak longgar. Biar bagaimanapun ini sudah selesai, tidak ada kubu-kubuan lagi, semuanya warga Solo bahu-membahu untuk membangun Solo untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, Mas Gibran dan Pak Teguh, ini kan secara quick count kan sudah unggul begitu. Nah, nanti ketika secara resmi KPU menyatakan menang begitu, program terdekat itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau dilihat kan merangkul anak muda, membuat anak muda lebih kreatif begitu. Ini kan juga milenial begitu, zaman milenial. Seperti apa sih nanti program terdekatnya, Mas dan Pak? Ya, kalau program prioritas kan sudah saya sampaikan pada waktu debat pertama dan debat kedua. Yang jelas bukan hanya anak-anak muda saja yang kami sentuh, tapi semua warga Solo. Saya juga sudah sering memaparkan sekarang itu tantangan Solo ke depan itu ada dua. Tantangan yang ada di depan mata itu ya jelas ini adalah masalah COVID. Kalau COVID kita bicara masalah kesehatan dan ekonomi. Makanya pada waktu debat kemarin saya juga sering selalu mengulang-ulang masalah percepatan pemulihan ekonomi di kota Solo. Jadi itu programnya. Nanti otomatis akan merangkul semua. Yang anak-anak muda semua, UMKM juga kami rangkul. Mbak Nisa. Mas Gib akan memenangkan pilkada dan terbukti pada hari ini meskipun hasil-hasil cepat. Mas Gibran dan Mas Teguh sendiri bagaimana kemudian memaknai kemenangan pada hari ini dan juga nanti kalau nanti sudah jelas hasilnya dari resmi dari KPU sendiri, apakah nanti ketika menjabat sudah ada pembagian tugasnya Mas, mungkin Mas Gibran berperan yang mungkin belusukan atau Pak Teguh yang lebih banyak administrasi atau seperti apa Mas nanti pola kerjasama di antara Mas Gibran dan juga Pak Teguh? Nah, itu nanti dulu lah. Yang penting sekarang nanti dalam bulan-bulan ke depan saya dan Pak Teguh akan melakukan komunikasi intensif bersinergi dengan Pak Rudi, Pak Purnomo selaku wali kota dan wakil wali kota Solo. Yang jelas nanti kita ingin proses transisinya nanti berjalan dengan lancar, apalagi program-program yang sudah berjalan sekarang, terutama untuk pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID. Jadi nanti kami akan melakukan komunikasi intensif dengan Pak Rudi dan Pak Purnomo. Dan ya itu tadi yang saya bilang tadi, yang paling utama adalah percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Dan sekali lagi, ini masih quick count, kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU, dan juga sudah saya garis bawahi ke semua pendukung-pendukung yang ada di luar sana, hari ini tidak ada selebrasi sama sekali. Ini kita masih ada di tengah pandemi, jadi tidak ada selebrasi. Saya pun dalam beberapa hari, minggu ke depan juga akan kembali lagi belusukan. Saya akan tetap turun ke warga untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti biasa, yaitu pembagian masker, pembagian vitamin, dan lain-lain. Jadi kami akan tetap turun ke warga untuk membantu Pak Wali Kota untuk ini meringankan beban warga, terutama di tengah pandemi seperti ini. Mas, pertanyaan terakhir, dengan perolehan sekarang sudah 85,14%. Apakah Mas Gibran dan Pak Teguh sendiri sudah puas dengan hasil ini? Dan bagaimana melihat antusiasme masyarakat di Surakarta dalam melakukan pemilihan? Artinya juga dari menerapkan protokol kesehatan saat berada di TPS, Mas. Ya, sekali lagi, angka-angka itu urusan belakangan. Yang penting pilkadanya lancar, aman. Dan juga di tiap-tiap TPS, tadi saya ngecek ke beberapa TPS, ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ada tempat cuci tangan, ada setiap pemilih diberikan hand glove, ini saya rasa cukup
baik sekali. Yang penting pilkadanya aman, lancar, itu yang paling prioritas dari kami. Urusan angka-angka ya otomatis nanti akan kami evaluasi. Yang penting warganya sehat semua, yang penting juga angka partisipasi publik untuk datang ke TPS juga cukup baik. Biar bagaimanapun pasti nanti banyak yang kami evaluasi ya Pak Teguh ya, karena biar bagaimanapun ini pilkada di tengah pandemi. Pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi lah. Tapi nanti akan kami evaluasi lagi, yang penting pilkadanya aman dan lancar, itu saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi keterangan pers dari pasangan Gibran Teguh terkait dengan hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei dan juga dari KPU 85% lebih begitu, meskipun tidak secara gamblang mendeklarasikan kemenangan, tapi nampaknya cukup percaya diri bahwa mereka sudah memenangkan pilkada di kota Solo begitu. Namun tadi Gibran juga mengatakan bahwa Gibran Teguh akan tetap menunggu hasil resmi penghitungan yang akan dikeluarkan oleh KPU, dan itu akan menjadi tolak ukur untuk kemudian melakukan berbagai program selanjutnya untuk menjalankan pemerintahan di kota Solo.